Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Dalam setiap hubungan, kita sering merasa terdorong untuk membandingkan diri kita dengan pasangan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah cinta yang kita rasakan adalah cinta sejati yang membangun, ataukah hanya obsesi yang menyamar sebagai cinta? Hal ini seringkali menjadi pertanyaan yang membingungkan dan bisa memiliki dampak yang besar pada kesehatan hubungan kita. Untuk itu, mari kita telusuri bersama dalam video ini untuk memahami perbedaan antara cinta yang sehat dan obsesi yang berbahaya dalam hubungan. Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam permainan yang rumit antara cinta dan obsesi dalam hubungan? Jika ya, maka video ini adalah untukmu. Temukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik hati kita seputar cinta dan obsesi dalam hubungan. Mari kita jelajahi bersama dan temukan kebijaksanaan untuk membawa hubungan kita ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mari kita sadari bahwa hubungan merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Hubungan yang sehat dan memuaskan dapat memberi kita dukungan, kebahagiaan, dan makna dalam hidup. Namun, seringkali dalam perjalanan hubungan, kita terjebak dalam perangkap yang rumit antara cinta yang sehat dan obsesi yang berbahaya. Cinta yang sehat adalah fondasi dari hubungan yang kokoh dan berkelanjutan. Ini melibatkan rasa kasih sayang yang tulus, penghargaan, dan dukungan tanpa batas satu sama lain. Dalam cinta yang sehat, kita merasa didukung, dihargai, dan diterima apa adanya. Namun, di sisi lain, obsesi seringkali mengambil alih, menyebabkan kecemasan yang berlebihan, kecemburuan yang tidak sehat, dan kontrol yang berlebihan. Sangat penting bagi kita untuk dapat membedakan antara cinta yang sehat dan obsesi yang berbahaya dalam hubungan kita. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri keduanya, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan hubungan kita dan kesejahteraan pribadi kita. Jadi, mari kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang perbedaan antara cinta yang sehat dan obsesi yang berbahaya dalam hubungan, serta langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk memperkuat cinta sejati dan menjauhkan diri dari perilaku obsesif yang merusak. Ayo kita mulai. Dalam tahap pertama ini, kita akan menjelajahi ciri-ciri yang menandai hubungan yang didasarkan pada cinta yang sehat. Memahami ciri-ciri ini tidak hanya membantu kita mengidentifikasi hubungan yang positif, tetapi juga membantu kita membangun fondasi yang kokoh untuk kesejahteraan bersama. Komunikasi terbuka. Cinta yang sehat ditandai dengan komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan. Pasangan yang saling menghargai dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih intim. Saling mendukung. Pasangan yang saling mencintai akan mendukung impian, tujuan, dan keinginan satu sama lain. Mereka menjadi pendukung terbaik satu sama lain dalam meraih kesuksesan dan mengatasi tantangan hidup. Kepercayaan yang kuat. Cinta yang sehat dibangun di atas dasar kepercayaan yang kuat satu sama lain. Pasangan yang memiliki kepercayaan yang tinggi cenderung merasa lebih aman dan nyaman dalam hubungannya, tanpa adanya rasa curiga atau kecemasan yang berlebihan. Untuk memperkuat cinta sehat dalam hubungan, penting bagi kita untuk terus memperbaiki dan mengasah keterampilan komunikasi kita, mendukung pasangan kita dalam perjalanan hidup mereka, dan membangun kepercayaan yang kokoh satu sama lain. Mengakui dan memperkuat ciri-ciri cinta sehat dalam hubungan kita adalah langkah pertama yang penting menuju hubungan yang memuaskan dan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang terbuka, dukungan yang tak tergoyahkan, dan kepercayaan yang tulus, kita dapat membangun hubungan yang kokoh dan penuh kasih sayang. Setelah memahami ciri-ciri cinta sehat, sekarang mari kita telusuri ciri-ciri yang mengindikasikan adanya obsesi dalam hubungan. Mengenali tanda-tanda obsesi penting untuk menghindari kerusakan dalam hubungan dan menjaga kesehatan mental kita serta pasangan. Kecemburuan yang berlebihan. Obsesi seringkali ditandai dengan kecemburuan yang berlebihan dan tidak masuk akal terhadap orang lain, bahkan tanpa bukti yang jelas. Pasangan yang terobsesi cenderung merasa cemas dan tidak aman jika tidak bersama dengan pasangan mereka, bahkan dalam situasi yang tidak berbahaya. Kontrol yang berlebihan.
Obsesi seringkali mendorong seseorang untuk mengontrol setiap aspek dari kehidupan pasangannya. Hal ini dapat mencakup membatasi interaksi dengan orang lain, memantau setiap langkah pasangan, dan bahkan membatasi kebebasan individu. Ketidakseimbangan dalam hubungan. Hubungan yang dipenuhi oleh obsesi cenderung tidak seimbang, di mana salah satu pihak merasa dominan dan memegang kendali penuh, sedangkan pihak lain merasa terjebak atau tunduk. Untuk mengatasi obsesi dalam hubungan, langkah pertama adalah mengakui dan memahami tanda-tanda obsesi. Selanjutnya, penting untuk mencari bantuan profesional jika obsesi tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesehatan hubungan kita. Mengenali ciri-ciri obsesi dalam hubungan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan hubungan dan kesejahteraan pribadi. Dengan menyadari dan mengatasi obsesi, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan memuaskan, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan diterima tanpa syarat. Obsesi dalam hubungan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada kesehatan hubungan secara keseluruhan. Mari kita eksplorasi beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi akibat adanya obsesi dalam hubungan. Keretakan komunikasi. Obsesi cenderung mengarah pada kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif. Pasangan yang terobsesi cenderung memprioritaskan kontrol dan kebutuhan pribadi mereka daripada mendengarkan dan memahami perasaan pasangan. Ketegangan emosional. Obsesi menciptakan ketegangan emosional yang konstan dalam hubungan. Pasangan yang terobsesi seringkali merasa tertekan, cemas, atau bahkan terisolasi karena adanya kontrol yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk merasa bebas. Kerusakan kepercayaan. Obsesi dapat merusak kepercayaan yang ada dalam hubungan. Ketidakmampuan untuk membiarkan pasangan memiliki ruang pribadi dan kebebasan dapat menyebabkan keraguan dan ketidakamanan yang mempengaruhi fondasi kepercayaan dalam hubungan. Untuk mengatasi dampak negatif obsesi dalam hubungan, penting untuk memprioritaskan komunikasi terbuka dan jujur, serta mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap pasangan serta membangun kembali kepercayaan yang terkikis. Memahami dampak negatif obsesi dalam hubungan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan hubungan dan kesejahteraan pribadi. Dengan menyadari dan mengatasi dampak negatif tersebut, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Mengatasi obsesi dalam hubungan membutuhkan kesadaran diri yang mendalam dan upaya yang berkelanjutan. Di tahap ini, kita akan menjelajahi beberapa strategi praktis yang dapat membantu kita mengatasi perilaku obsesif dan membangun hubungan yang lebih sehat. Mengembangkan kesadaran diri. Langkah pertama dalam mengatasi obsesi adalah mengembangkan kesadaran diri yang mendalam tentang pola pikir dan perilaku kita. Dengan menyadari ketika obsesi mulai muncul, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengendalikannya sebelum merusak hubungan. Memperkuat kepercayaan diri. Obsesi sering kali muncul dari ketidakamanan dan ketidakpercayaan diri. Oleh karena itu, memperkuat kepercayaan diri kita sendiri merupakan langkah penting dalam mengatasi obsesi. Melalui pengakuan atas nilai diri kita dan kesuksesan kita sendiri, kita dapat membangun kepercayaan diri yang kuat. Belajar melepaskan kontrol. Obsesi sering kali timbul dari dorongan untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hubungan. Namun, belajar untuk melepaskan kontrol dan memberikan ruang bagi pasangan untuk berkembang secara individu merupakan langkah penting dalam mengatasi obsesi dan membangun hubungan yang sehat. Dengan menggabungkan kesadaran diri, memperkuat kepercayaan diri, dan belajar untuk melepaskan kontrol, kita dapat mengatasi perilaku obsesif dan membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mengatasi obsesi dalam hubungan membutuhkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan, tetapi hasilnya sangat berharga. Dengan mengembangkan kesadaran diri yang mendalam dan memperkuat kepercayaan diri, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, lebih harmonis, dan lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Setelah mengatasi obsesi dalam hubungan, langkah selanjutnya adalah memperkuat cinta sehat antara pasangan. Di tahap ini, kita akan menjelajahi beberapa langkah untuk memperkuat hubungan yang didasarkan pada kasih sayang yang tulus dan kepercayaan yang kokoh.
Melanjutkan komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka dan jujur merupakan pondasi utama dari cinta yang sehat. Teruslah berbicara dengan pasangan tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan kita, sehingga kita dapat terus memperkuat ikatan emosional kita. Membangun kepercayaan yang kokoh. Setelah mengatasi obsesi, penting untuk terus membangun kepercayaan yang kuat satu sama lain. Kita dapat melakukan ini dengan tetap konsisten dalam kata-kata dan tindakan kita, serta menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan dalam setiap situasi. Memberikan dukungan tanpa syarat. Cinta sehat melibatkan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan dan keburukan. Teruslah menjadi pendukung terbaik pasangan kita, mendukung impian dan tujuan mereka, serta memberikan dukungan moral dan emosional saat dibutuhkan. Dengan terus memperkuat komunikasi terbuka, membangun kepercayaan yang kokoh, dan memberikan dukungan tanpa syarat, kita dapat memperkuat cinta sehat dalam hubungan kita. Memperkuat cinta sehat dalam hubungan membutuhkan kerja keras dan dedikasi, tetapi hasilnya sangat berharga. Dengan terus memperkuat fondasi hubungan kita melalui komunikasi terbuka, kepercayaan yang kokoh, dan dukungan tanpa syarat, kita dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, harmonis, dan berkelanjutan. Sekarang, setelah kita mengeksplorasi langkah-langkah untuk mengatasi obsesi dan memperkuat cinta sehat dalam hubungan, saatnya untuk bertindak. Mari kita terapkan semua yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulailah dengan refleksi diri yang jujur. Tanyakan pada diri sendiri apakah ada tanda-tanda obsesi dalam hubungan Anda, dan jika ada, berkomitmenlah untuk mengatasi mereka dengan cara yang sehat dan konstruktif. Jadilah agen perubahan dalam hubungan Anda dengan menjadi teladan komunikasi terbuka, kepercayaan yang kokoh, dan dukungan tanpa syarat. Ingatlah bahwa perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan menyerah saat menghadapi rintangan atau kegagalan, tetapi gunakan mereka sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar bersama. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Tidak ada yang harus berjuang sendirian. Dengan komitmen kita untuk mengatasi obsesi dan memperkuat cinta sehat dalam hubungan kita, kita dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang, harmonis, dan berkelanjutan bagi kita dan pasangan kita. Mari kita mulai sekarang, dan berikan yang terbaik dalam setiap langkah kita menuju hubungan yang lebih baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat membawa dampak positif dalam kehidupan kita dan hubungan kita dengan orang-orang terkasih. Jangan lupa untuk terus mempraktikkan komunikasi terbuka, membangun kepercayaan yang kokoh, dan memberikan dukungan tanpa syarat dalam setiap interaksi kita. Ingatlah bahwa setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri, tetapi dengan komitmen dan kerja keras, kita dapat mengatasinya bersama. Mari kita terus belajar, tumbuh, dan berbagi cinta dalam setiap langkah kita. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin juga membutuhkannya. Dan ingatlah untuk selalu merayakan cinta yang sehat dalam setiap aspek kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.